Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali dalam video pembelajaran matematika untuk pertemuan yang kelima kelas 9 masih di perpangkatan dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kelima ini adalah 1. Menentukan bentuk baku atau notasi ilmiah dari suatu bilangan. Yang kedua, menentukan hubungan pangkat pecahan dengan bentuk akar. Kita mulai materi yang pertama, yaitu notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan. Notasi ilmiah atau bentuk baku digunakan untuk mempermudah penulisan dan cara membaca bilangan yang sangat besar atau sangat kecil nilainya. Penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku ini biasa kita temukan di pelajaran IPA. Nah, contohnya misalnya di sini ada jarak antar matahari dan Saturnus dalam sistem tata surya adalah, coba perhatikan bilangannya. Kalian bacanya gimana nih? Kalau angkanya banyak seperti ini. Nah, ini nolnya itu ada 6, tapi di depan 0 juga masih ada bilangan lagi. Kira-kira dibacanya apa? Nah, untuk pembacaan bilangan yang sangat besar nilainya ini, maka kita butuhkan bentuk baku. Kalau ini masih bisa kita baca ya di sini 4.497.000.000 kilometer. Bilangan tersebut, nah sekarang kita bisa nyatakan dalam bentuk baku, biar bacanya juga lebih mudah. Jadi bentuk bakunya di sini adalah 4,497 kali 10 pangkat 9. Nah, ini disebut sebagai bentuk baku. Yang kedua, massa elektron adalah, nah nih silakan kalian baca nolnya ada berapa di situ? 0,0000 banyak ya. Sampai di ujungnya 9109 gram. Sekarang bayangkan ketika nolnya tambah lagi, banyak lagi, pasti bacanya capek ini. Untuk mempermudah, selain baca capek, nulis panjang, nah kita gunakan bentuk baku atau notasi ilmiah. Nah, angka yang tadi atau bilangan yang tadi kita dapat tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah 9,109 kali 10 pangkat negatif 28. Dilihat ya bedanya. Ketika di situ bilangannya 0, ternyata pangkatnya negatif. Ketika bilangannya dia nolnya banyaknya sebelah kanan, bukan 0, atau bilangannya yang sangat besar, maka pangkatnya yang positif. Cara penulisan notasi ilmiah untuk bilangan besar dan bilangan kecil sebagai berikut. Yang pertama, notasi ilmiah untuk bilangan yang besar. Kita bisa tuliskan A kali 10 pangkat N. Dengan A lebih besar sama dengan 1 dan A kurang dari 10. Nah, N-nya adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, untuk notasi ilmiah bilangan yang kecil, kita bisa nyatakan sama seperti tadi, A kali 10 pangkat N. Syaratnya A-nya lebih besar sama dengan 1 dan A-nya kurang dari 10. Nah, N-nya adalah bilangan bulat negatif. Jadi yang membedakan di sini pangkatnya. Ketika bilangannya besar, maka pangkatnya pasti bilangan bulat positif. Kalau bilangannya kecil, maka pangkatnya bilangan bulat negatif. Dan yang perlu kalian perhatikan, di sini ada syarat A-nya. A-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi kita tidak bisa nuliskan misalkan 345, tidak bisa dituliskan 0,345, tapi dituliskannya 3,45. Jadi bilangannya harus lebih besar sama dengan 1. 150 berarti 1,5 A-nya itu. Tidak bisa menuliskan 0,15. Jadi
A di sini harus lebih besar atau sama dengan 1. Jadi 1 bisa, yang pasti lebih besar dari 1 itu bisa juga ya. Contoh, nih, nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Yang pertama, di sini ada 345 juta. Yang kedua, 0,000068. Kalian rubah dalam bentuk notasi ilmiah. Kita jawab yang pertama ya. Di sini 345 juta. Tadi harus dalam bentuk baku tuh A kali 10 pangkat N. Kita cari A-nya. Nah, A-nya harus lebih dari 1. Di situ ada bilangan 345 kan di depannya. Di situ Ibu kasih tanda warna ya. Angka 3 yang dalam soalnya. Kemudian, 0,45. Ada tanda garis bawah juga. Nah, yang tulisan putih itu untuk menandakan nanti berapa banyak pangkatnya. Nah, 3,45. Kita tidak bisa menuliskan 345 karena syaratnya A-nya lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Maka di situ bentuknya jadi 3,45 kali 10 pangkat 8. Dari mana angka 8-nya? Nah, angka 8-nya ini dari, kita hitung dari yang tulisan putih tuh. 45 juta kalau dilihat ya. Yang 45-nya 45, 2 ada 2 bilangan, kemudian nolnya ada 6, 6 tambah 2 bilangan berarti ada 8 bilangan. Yang kedua 0,000068. Nah, ini 0, berarti bilangannya kecil. Kalau bilangannya kecil, kita bisa sudah tebak pangkatnya pasti negatif. Nah, sekarang menentukan A-nya dulu. A-nya, ambil bilangannya, itu Ibu kasih tulis tanda putih lagi sama seperti tadi. Ambil 6,8. Kenapa tidak bisa 68? Karena syaratnya tadi A-nya harus lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 10. Makanya dituliskan 6,8. Nah, sekarang kali 10 pangkat. Kenapa negatif 5? Kenapa negatif? Karena di situ bilangannya kecil. Dari mana angka 5-nya? Nah, itu Ibu udah tuliskan. Hurufnya, angkanya pakai warna putih. Ada 5 bilangan. Mulai dari depan koma ya, nolnya dihitung sampai ke angka 6. Jadi yang Ibu kasih garis bawah hitung tuh ada 5 bilangan ya. Maka pangkatnya di situ pangkat negatif 5. Kita masuk materi yang kedua pada pertemuan kelima, yaitu bilangan berpangkat pecahan. Minggu sebelumnya kita sudah belajar pangkat positif, kemudian pangkat negatif, kemudian pangkat 0. Nah, termasuk tadi ya, di bentuk baku kalian sudah menemukan pangkat positif dan pangkat negatif. Diingat lagi sifat-sifatnya ya. Kemudian kalau Ibu tanyakan, bilangan berpangkat 0 hasilnya berapa? Diingat? Ya, jawabannya adalah 1. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 adalah 1. Nah, mari sekarang kita pelajari bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan selalu berhubungan dengan bentuk akar. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku. Nih, perhatikan cara bacanya ya. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Atau A pangkat M per N akan sama dengan akar pangkat N dari A dipangkatkan M. Ya,
Jadi kalian bisa lihat di situ bentuk pangkat pecahan bisa dirubah dalam bentuk akar dan sebaliknya bentuk akar juga bisa dirubah dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, bentuk pangkat pecahan ini kalau di sini dituliskan A pangkat M per N disebut sebagai bilangan berpangkat tak sebenarnya. Contoh 1. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar. Nomor 1, 12 pangkat 2 per 3. Bagaimana bentuk akarnya? Nomor 2, A pangkat negatif 4 per 5. Bagaimana bentuk akarnya? Kita jawab nomor 1, 12 pangkat 2 per 3 ini akan sama dengan akar pangkat 3 dalam kurung 12 pangkat 2. Nah, ini sesuai yang tadi ya, M per N. M-nya 2, N-nya 3. Nah, ini sama dengan, karena di situ ada 12 pangkat 2, kita bisa uraikan. Maka 12-nya dikalikan sebanyak 2 kali, berarti di situ ada 12 kali 12. 12 kali 12 dihitung hasilnya 144. Maka 12 pangkat 2 per 3 ini sama saja dengan akar pangkat 3 dari 144. Nomor 2, A pangkat negatif 4 per 5. Ini kita rubah dulu dalam pangkat positif, tidak bisa langsung ya. Kita rubah dalam pangkat positif, maka jadi 1 per A pangkat 4 per 5. Nah, 1 yang jadi pembilang masih tetap 1. Yang dirubah penyebutnya. Nah, per A pangkat 4 per 5 kita rubah. Jadi, akar pangkat 5 dari A pangkat 4. Jadi, M-nya 4, N-nya 5. Ya, perhatikan kembali kalau pangkatnya negatif, rubah dulu dalam bentuk pangkat yang positif. Contoh 2, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Kebalikan dari yang tadi ya, sekarang ada bentuk akar, rubah dalam bentuk pangkat. Nomor 1, akar pangkat 5 dari A pangkat 3. Nomor 2, 3 per akar pangkat 6 dari 7 pangkat 5. Kita jawab nomor 1, akar pangkat 5 dari A pangkat 3. Kita balik akan sama dengan A pangkat 3 per 5. Nomor 2, 3 per akar pangkat 6 dari 7 pangkat 5. Ini akan sama dengan 3 masih tetap tidak dirubah per 7 pangkat 5 per 6. Nah, ini kita bisa rubah lagi dalam pangkat negatif. 3-nya masih tetap jadi pembilang, makanya ada di atas ya. 3 kali 7 pangkat negatif 5 per 6. Tadinya pangkat positif jadi pangkat negatif. Bagaimana? Sudah paham tentang notasi ilmiah dan pangkat pecahan? Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam mempelajari notasi ilmiah dan bentuk akar. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.